Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah keamanan cyber IF 4602 akan mempresentasikan tugas besar 2 yaitu forensik digital. Next. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Ratu Bunga Sabil, lalu ada Anila Dwi Lestari, lalu ada saya sendiri Askia Rahma, kemudian ada Yosia Parade. Kita masuk ke nomor 1. Di sini kita memeriksa apakah semua artefak yang diunduh tidak mengalami perubahan. Kemudian, masuk ke proses pemeriksaan file, yaitu integritas dari filenya. Pada langkah pertama, kita melakukan eksplorasi folder yang dapat diunduh pada link yang ada di soal. Kita unduh, lalu diekstrak folder tersebut, kemudian mencari file chatlog.txt untuk melihat hash filenya. Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu kita mencari hash file dari file chatlog.txt menggunakan getFileHash yang dijalankan di terminal PowerShell. Berikut ini adalah hasil dari file hash-nya. Lalu langkah ketiga yaitu dilakukannya pencocokan hash file yang diketahui yang terdapat pada file chatlog.txt dengan hash komputasi. Kemudian langkah keempat yaitu memastikan pencocokan dengan operasi min-eq di PowerShell. Di sini setelah dicocokkan dengan operasi min-eq antara hash diketahui dan hash komputasi, hasilnya yaitu true. Kemudian kita masuk ke proses pemeriksaan file integrity dari file flash disk. Langkah pertama yaitu melakukan eksplorasi folder yang dapat diunduh pada link sebelumnya. Kemudian kita menemukan hash file yang terdapat dalam file johnflashdisk.001.txt. Berikut adalah datanya. Dari data tersebut dapat kita identifikasi bahwa file image tersebut dibuat pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 7:46 pada MD5 dan SH1. Lalu selanjutnya yaitu langkah ketiga, mendownload tool Autopsy sebagai penghitung hash dari file image flash disk dengan ingest modul data sort integrity. Berikut adalah dokumentasi dari download Autopsy. Selanjutnya, kita membuat proyek baru di aplikasi Autopsy, lalu memilih opsi Add Data Sort, kemudian pilih jenis data sort, boleh di next. Kemudian kita memilih jenis data sort. Dalam hal ini kita memilih disk image atau VM file, lalu klik next. Kemudian setelah itu pilih file image flash disk yang ingin dianalisis. Di sini kita memilih John flash disk .001, lalu klik next. Selanjutnya, kita memilih ingest modul dan menceklis data sort integrity. Lalu kita aktifkan opsi calculate data sort hashes dan verify existing data sort hashes. Kemudian klik finish untuk memulai proses. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, kita melihat calculate hash MD5 dan SH1 di ingest message. Berikut adalah bisa dilihat bahwa kita mendapatkan hash-nya yaitu MD5 dengan akhiran 8A dan SH1 dengan akhiran 8C. Selanjutnya, langkah kelima yaitu mencocokkan data hash yang ada pada tool Autopsy dengan data hash yang ada di file image. Pertama, kita compute hasil dari Autopsy. Dapat dilihat bahwa hash-nya adalah sebagai berikut, yaitu MD5 dengan akhiran 8A dan SH1 dengan akhiran 8C. Lalu dari hash pada file, juga MD5-nya 8A akhirannya, dan SH1 akhirannya adalah 8C. Hasil dari MDA
MD5 dan SH1 identik dengan hash awal, memastikan file image tidak berubah sejak dibuat. Ini menegaskan integritas dan keaslian file untuk analisis forensik. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ratu Bunga. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan apa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadinya masing-masing peristiwa itu. Lalu selanjutnya ada alur peristiwa dan bukti penting. Yang pertama, alurnya tawaran pekerjaan ilegal pada waktu 1 Desember tahun 2024 di jam 8 sampai jam 8.58 pagi. Lalu peristiwanya, John ditawari proyek ilegal untuk akses file rahasia dengan insentif 500 juta rupiah dengan uang muka 100 juta rupiah. Buktinya ada di log chat pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Yang kedua, John menerima tawaran pada waktu 1 Desember 2024 di pukul 14.05 siang. Lalu peristiwanya, John menerima tawaran dengan ragu. Buktinya ada pada log chat pada tanggal 1 Desember 2024 di jam 14.05 pagi dengan bukti transfer 1 juta. Yang ketiga, proses pembobolan. Pada waktu 3 Desember 2024 di jam 10 pagi. Peristiwa John melaporkan upaya akses sistem dengan autentikasi 2 langkah. Buktinya log chat tanggal 3 Desember 2024 di jam 10 pagi. Selanjutnya, yang keempat, pengiriman file dokumen pada waktu 6 Desember 2024 di jam 9 malam. Peristiwanya, file rahasia diunggah ke Google Drive dan dikirim tanpa password. Buktinya pada log chat tanggal 6 Desember 2024 di jam 9 malam. Ada pada link Google Drive. Yang kelima, pembayaran dan penyerahan password pada waktu 6 Desember 2024 di jam 9.05 malam. Peristiwanya, John menerima uang sebesar 400 juta rupiah dan memberikan password file. Buktinya pada log chat tanggal 6 Desember 2024 di jam 9.05 malam dengan bukti transfer 400 juta metadata file. Yang keenam, konfirmasi bos sebelah pada waktu 6 Desember 2024 di jam 10.40 malam. Peristiwanya, file diterima dan berhasil diakses. Buktinya pada log chat tanggal 6 Desember 2024 di jam 10.40 malam. Selanjutnya, nomor 3, dari artefak yang tersedia, identifikasi apakah semua barang bukti yang diperlukan bisa didapat. Di sini melakukan pengecekan pada file chat log.txt terlebih dahulu berisikan pada gambar di sebelah kiri. Dalam obrolan tersebut, John diminta oleh bos sebelahnya untuk membocorkan draft tersebut ke perusahaan John dan memberikannya kepada bos sebelah. Lalu diperiksa integritas file log obrolan hash.txt pada gambar di bawah. Selanjutnya mencoba untuk melakukan hash file chat log.txt dengan algoritma yang sama dengan SH256. Terdapat pada gambar tersebut hasil hash tidak sesuai dengan file hash.txt di log chat, menunjukkan perubahan pada file log obrolan asli sehingga integritasnya tidak terjamin. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap flash disk John 001 untuk investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan chat yang telah dibaca, terdapat data desain yang terdapat pada gambar, lalu data bukti transfer pada tanggal 1 Desember 2024. Lalu ada data bukti transfer uang pelunasan 400 juta dan data link URL. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yosia. Oke, pada langkah keempat ini akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk bisa mengakses, mendapatkan, dan menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Nah, yang pertama itu kita membuka flash disk John itu menggunakan autopsi. Lalu kita merecovery seluruh data yang telah dihapus oleh John. Seperti bisa kita lihat di dua gambar itu.
Lalu kita menggunakan website Lost My Past untuk meretas file yang telah dienkripsi. Nah, seperti kita lihat pada dua gambar itu, website Lost My Past ini meretas file docs yang telah dienkripsi. Berikut adalah isi file dari PDF dan juga docs yang telah dihapus oleh John. Nah, selanjutnya itu pada langkah kelima, kita akan membuat rekonstruksi kejadian beserta tampilan barang bukti terkait. Nah, initial attack bisa kita lihat pada waktu 01/12/2024 pada pukul 8 pagi. Peristiwa bos sebelah itu menawarkan proyek ilegal kepada John untuk mengakses file rahasia perusahaan dengan insentif 500 juta rupiah, yang dimana uang mukanya adalah 100 juta rupiah. Bisa kita lihat bukti pada file chat log.txt berisi percakapan kesepakatan dan juga konfirmasi transfer 100 juta rupiah seperti pada dua gambar di bawah ini. Privilege escalation-nya, di mana peristiwa John mencoba mengakses dokumen rahasia perusahaan setelah bujukan dari bos sebelah, meskipun awalnya ragu karena menyadari keamanan sistem yang sangat ketat. Bisa kita lihat bukti pada file chat log.txt ini berisi percakapan yang menunjukkan dilema dan keputusan John akibat desakan dari bos sebelah. Dan di sini bukti transfer menunjukkan 100 juta pada tanggal 1 Desember. Nah, pada lateral movement, John mengakses flash disk perusahaan secara tidak sah. Dia menggunakan software autopsi untuk mengambil data sensitif, termasuk file PDF yang transkripsi, seperti file desain xyz123__enskripsi.pdf, dan pada file docs berisi tautan ke dokumen sensitif lainnya. Buktinya bisa kita lihat pada file PDF desain xyz123__nc.pdf, yang mana berisi desain rahasia perusahaan. Indikasi salinan file ke lokasi lain untuk tujuan tidak sah. Untuk file docs yang bernamakan url.docs, nah ini isi daripada filenya adalah tautan ke lokasi penyimpanan file desain rahasia perusahaan, yang dimana akan mempermudah akses langsung tanpa pencarian tambahan. Nah, indikasi ini, file ini menunjukkan bahwa John telah merencanakan aksinya secara terstruktur untuk mengekstrak data sensitif dari sistem perusahaan. Nah, peristiwa John mengunggah file desain rahasia perusahaan ke layanan cloud dan membagikan tautan kepada bos sebelah. Ia juga meminta sisa pembayaran sebagai imbalan atas file tersebut. Buktinya bisa kita lihat pada file chat log.txt yang berisikan percakapan John mengirim tautan cloud untuk file desain rahasia. Nah, permintaan sisa pembayaran sebagai bagian dari kesepakatan menunjukkan motif finansial dan perencanaan daripada tindakan ini. Nah, final impact-nya ini adalah setelah menerima file desain rahasia, bos sebelah menyelesaikan transfer 400 juta rupiah kepada John pada 06/12/2024. Transfer ini mengakibatkan data sensitif perusahaan jatuh ke pihak luar, melanggar kebijakan kerahasiaan, dan berpotensi merugikan perusahaan. Buktinya bisa kita lihat pada file gambar 28 strip transfer 06-.jpg yang menunjukkan transaksi sebesar 400 juta rupiah pada tanggal 6 Desember sebagai bukti untuk file desain rahasianya. Bisa kita lihat dua gambar di bawah ini ya. Bukti di chat log.txt itu percakapan terakhir antara John dan bos sebelah yang mengonfirmasi pembayaran dan permintaan untuk menjaga kerahasiaan transaksi, dan juga bukti bahwa John terlibat dalam penjualan data rahasia. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Anila. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan 5W+1 hanya. Yang pertama itu adalah pertanyaan apa isi dokumen yang bocor. Jadi dokumen itu berisi desain prosesor kuantum yang termasuk detail desain produk baru perusahaan yang sedang dikembangkan. Lalu kapan dokumen rahasia bocor? Itu dokumen rahasia telah diidentifikasi, terungkap atau diakses pada tanggal 6 Desember
sekitar pukul 8.26 malam dan saat dokumen tersebut baru saja dipindahkan ke flash disk. Kemudian dokumen tersebut bocor ke pihak luar perusahaan pada pukul 9 malam dan mereka memperoleh akses ke passwordnya pada pukul 10.35 malam. Nah, gimana caranya dokumen tersebut bocor? Itu John mengakses file secara ilegal dengan mengunggahnya ke Google Drive dan membagikan link tersebut kepada bos sebelah. Lalu, untuk pertanyaan di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses orang luar, itu dokumen tersebut dapat diakses melalui line drive yang diunggah oleh John. Kemudian, siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut? Orang luar yang menginginkan dokumen tersebut adalah bos sebelah atau bisa kita sebut namanya adalah Mukio. Lalu yang terakhir adalah apa motif terjadinya kebocoran dokumen tersebut? Jawabannya adalah kebocoran itu disebabkan oleh tekanan emosional karena hutang budi di masa lalu oleh John sendiri kepada bos sebelah dan tergiur oleh tawaran finansial sebesar 500 juta untuk mendapatkan file-file ilegal dari perusahaan si John sendiri. Nah, sekarang waktunya untuk demo bagaimana cara kelompok kami itu mendapatkan barang bukti untuk beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi langkah awal di sini kita tuh menggunakan tools yang namanya tools autopsi, di mana tools autopsi ini tuh bertujuan sebagai tools yang dimana kita bisa mengidentifikasi file-file di dalam flash disk-nya. Jadi di sini sebelum tampilan seperti ini, sebelumnya kami telah membuat data source di mana kita memasukkan file John flash disk .001_1 flash disk. Nah, selanjutnya di sini kami telah mengidentifikasi dari semua file yang ada pada flash disk John, di mana kami mengidentifikasi di bagian data artifak di metadata. Di sini terdapat desain xyz123.pdf, kemudian ada Robin Hood, ada The Tree, lalu yang keempat ada F00064. Nah, di sini itu dijelaskan seperti tanggal dibuatnya kapan, kemudian diubahnya kapan. Lalu di sini kami belum menemukan file-file sebagai barang bukti. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengidentifikasi di bagian file yang telah di-delete oleh si John sendiri. Nah, di sini kami mengidentifikasi terdapat beberapa file yang telah dihapus, lalu kita buka satu-satu. Ternyata di sini ada folder 3, kemudian di sini terdapat file PDF yaitu desain xyz123.pdf. Namun setelah kita lihat, kita tidak bisa membaca apa isi file yang telah ditampilkan karena isinya belum terenkripsi, jadi masih dalam bentuk kode seperti ini. Nah, selanjutnya gimana caranya kita pengen dapetin si PDF ini? Itu dengan cara kita klik kanan pada yang ._enc, terus kita pilih extract file. Lalu kita pilih penyimpanannya kita mau coba di mana. Lalu klik OK aja. Nah, setelah itu kita coba identifikasi lagi, ada barang bukti lagi nggak sih selain dari PDF itu, dari PDF desain, ternyata ditemuin lagi, ternyata ada bukti transfer pada tanggal 1 bulan Desember 2024, waktu transaksinya 14.14, di mana pengirimnya ini itu adalah Mukidi, dan penerimanya John dengan detail pembayaran transaksi awal sebagai uang muka, itu adalah 100 juta. Nah, kemudian setelah itu, kami juga menemukan terdapat file transfer 06desember.jpg, di mana di sini itu merupakan sebagai barang bukti pelunasan sebesar 400 juta dari si Mukio-nya atau kita sebut sebagai bos sebelah. Dan di mana di sini penerimanya adalah si John. Lalu setelah itu kami juga mengidentifikasi ternyata ada file berbentuk URL.docs, di mana di sini itu masih dalam bentuk enkripsi. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail apa isi dari file docs tersebut. Jadi kita klik kanan terus kita ekstrak. Nah,
Setelah itu, kita coba nih buat buka dari filenya sendiri. Ternyata kita butuhin password. Terus kita nggak tahu gimana caranya buat ngebuka file 2 ini. Lalu kita menggunakan yang namanya tools adalah Lost My Password. Jadi di sini kita coba buat membuka password dari file si PDF sama docs-nya. Kita klik yang pertama desainnya dulu yang PDF. Nah, di sini langsung terdapat password-nya itu secret, kita Ctrl C, terus kita buka si PDF-nya. Kita masukin. Lalu kita klik submit. Nah, ternyata ini adalah file yang diberikan oleh bos sebelah dari si John. Ini merupakan data ilegal dari perusahaan John yang diberikan kepada bos sebelah yang berisi tentang data-data perusahaan John. Setelah itu, kita coba buat membuka yang docs-nya. Jadi di sini ketika dibuka dia juga akan membutuhkan password. Nah, caranya sama seperti yang PDF sebelumnya. Jadi di sini kita akan mengupload file aduh, kok nggak bisa di. Nah, kita buka URL-nya. Nah, di sini ternyata buat password docs-nya tuh adalah open. Jadi kita tinggal copy paste aja, terus kita masukin. Sebenarnya ada apa sih di dalam file docs-nya itu? Nah, ternyata di file docs ini itu terdapat link Google Drive. Kita coba buat buka. Kita pastekan. Nah, di sini kan dia minta sandi lagi password. Tapi ini nama filenya kan sama tuh sama yang PDF sebelumnya. Nah, PDF sebelumnya kan tadi kita sudah coba di Lost My Password dengan passwordnya adalah secret. Nah, maka hasilnya sama dengan yang ada pada PDF yang sebelumnya kita ini cari. Kemudian kita klik detail. Nah, di sini ada detailnya itu diubah pada 15 Desember 2024, dibuatnya juga seperti ini. Lalu setelah kita mengumpulkan barang bukti itu bisa disimpulkan bahwa barang bukti itu kita bisa dilihat dari 5 file. Yang pertama adalah chat log-nya dari si bos sebelah dengan John. Kemudian itu file url.docs-nya. Setelah itu ada juga file PDF-nya yaitu desain XYZ123. Dan yang keempatnya adalah bukti transfer uang muka sebesar 100 juta dan bukti pemenuhan transfer sisanya yaitu 400 juta dari si bos sebelah. Mungkin untuk demo cukup sekian dan dilanjutkan ke presentasi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.